Pemilu, oke, pandemi, oke lah. Wah ini pertanyaannya bagus-bagus ini. Sebentar, BBV. Nah ini dia nih, ya. Ini pertanyaan yang memang juga sering saya terima nih. Yang di 2D channel, silakan Pak. Halo, yang di 2D channel silakan nyalakan mikrofonnya. Yang PBV perusahaan yang ini nih, ini. Halo Pak. Oke, Pak silakan jawab. Ya, Silakan pertanyaan. mau tanya Pak, untuk PBV ini kan kalau dari Bapak kan di bawah satu misalnya murah gitu, tetapi Ya, kan ada beberapa perusahaan yang PBV-nya pasti di atas satu satu. bahkan di atas dua gitu Pak. Ya, Nah kita melihat valuasinya gimana Pak untuk saat ini? ya, Nah, ya, ya, kita ya. melihat murah atau enggak? Itu aja sih Pak. Oke. Nah, begini. Seperti yang pernah saya jelaskan juga dalam nilai intrinsik ya. Nilai intrinsik itu kan nilai perusahaan pada saat ini definisi mudahnya ya. Nilai perusahaan pada saat ini plus akumulasi laba bersih perusahaan ke depannya. Kalau misalnya perusahaan nilai asetnya pada saat ini 1.000, tapi kita katakanlah dalam waktu 5 tahun ke depan dia bisa dapat 1.000 rupiah juga, maka nilai intrinsiknya kurang lebih 2.000. Jadi kalau misalnya kita beli pada harga 1.500, maka meskipun itu lebih mahal, berarti kan 1.500 itu PBV-nya 1,5 ya. Kan nilai aset dia saat itu 1.000 seperti itu. Jadi kalau 1.500 PBV-nya 1,5. Tapi karena nilai intrinsiknya 2.000, maka itu terhitung masih murah value investing. Seperti itu. Nah, kemudian begini. Kalau Bapak Ibu perhatikan, memang saham-saham tertentu yang dia sudah namanya sangat terkenal. Tidak hanya di investor saham, tapi juga masyarakat umum. BCA misalnya. Nggak hanya di investor ya, orang yang nggak main saham juga tahu. Lalu Cepin, Sharon Pokpan, nggak hanya yang main saham, semua orang juga tahu. Kemudian kinerjanya bagus terus, nggak pernah rugi. Jangankan rugi, labanya turun saja jarang seperti itu. Dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Manajemennya bagus, nggak ada goreng saham, nggak ada bayar utang segala macam. Nah, otomatis saham-saham seperti inilah yang dibeli oleh fund manager termasuk investor-investor yang fundamentalis yang mereka jangka panjang. Yang mau IHSG-nya turun atau krisis segala macam, mereka nggak kepikiran untuk jual karena nanti juga sahamnya naik lagi. Tapi justru karena mereka nggak mau jual, sahamnya nggak mau turun. Karena sahamnya nggak mau turun, valuasinya nggak pernah murah gitu. Jadi semurah-murahnya untuk BCA saya bisa bilang 3 kali dengan mempertimbangkan nama besarnya, reputasinya segala macam itu sudah cukup murah. Cepin juga sama. Jadi memang kita tidak bisa menyamakan saham-saham seperti itu ya, ICBP, Mayora, Kalbe Farma dengan Sril itu tadi, dengan LPCK, dengan Era Jaya, dengan Waskita tidak bisa sama. Karena perusahaan-perusahaan yang saya sebut terakhir ya, itu kadang-kadang kinerjanya turun dan nama perusahaannya juga tidak terlalu populer seperti itu. Nah, tapi kemudian pertanyaan berikutnya, kalau saya suruh milih saham yang valuasinya 2 atau 3 kali PBV-nya ini dengan yang 0, bagaimana? Lebih baik yang mana? Ya sama. Sebenarnya kalau kita bicara profit, yang PBV-nya 0, itulah yang bisa multi bagger, profitnya bisa sangat tinggi. Saham PBV-nya 0,5, wajarnya 1 kali. Berarti untuk bisa naik ke wajarnya dia harus naik 2 kali lipat kan? Dari 0,5 menjadi 1 kali. Berarti profitnya bisa sampai 100%. Tapi ketika saham ICBP kemarin harganya 8.000, ya dia naiknya paling sampai 10.000 saja. Jadi naiknya nggak terlalu banyak, paling 10-20%. Meski demikian, saham-saham seperti ICBP, BCA segala macam yang tidak terlalu murah ini, tapi barangnya sangat bagus, risikonya juga sangat rendah. Jadi beda dengan katakanlah saham-saham Era Jaya, LPCK, mereka hanya bisa naik kalau misalnya kinerjanya bagus. Tapi kalau sekalinya naik, naiknya kencang seperti itu. Jadi ya kita bisa diversifikasi. Kita ada masuk saham-saham blue chip yang kinerjanya bagus tapi tidak terlalu murah itu. Yang penting ya tetap ya, misalnya kalau ROE-nya misalnya 20 kayak BNI tadi ya, BNI kan tadi saya lupa di mana.
Kalau BNI ROE-nya 16%, PBV-nya 0,8, itu sih sudah murah sekali itu. Anda beli saja seperti itu. Lalu diversifikasi dengan saham-saham yang second liner. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita